Selanjutnya di video kedua kita akan belajar cara membuat prompt yang baik. Jadi kunci sebelum membuat video maupun gambar dengan AI adalah membuat prompt yang baik dan spesifik. Caranya gampang banget, sisakan ikutin step by step yang ada di video ini. Oke, kita langsung praktik untuk membuat promptnya. Di sini ada 4 langkah ya, yang dimana kita akan melakukan langkah pertama dulu, yaitu menentukan ide, topik kesehatan dan karakter secara detail. Oh ya, disclaimer, langkah-langkah ini bisa ditemukan di dalam buku saku pembuatan dongeng kesan preventif berbasis AI yang sudah dibagikan tadi, sudah ada ya teman-teman sekalian. Oh ya, bagi yang belum ada mungkin bisa tulis di kolom komentar seperti itu ya. Oke, langsung aja ya, sudah kita copy dan kita paste juga. Nah, kita klik di sini langsung dan keluar deh dari karakter utamanya dan lain sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menyusun alur cerita dan juga struktur konflik. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengcopy aja prompt yang sudah ada di dalam buku saku pembuatan dongeng kesehatan preventif berbasis AI dan langsung dipaste ke dalam akun Gemini-nya masing-masing ya teman-teman. Sisa diklik dan langsung keluar alur ceritanya. Di sana juga udah ada struktur konfliknya seperti apa dan seterusnya. Keren banget ya teman-teman, udah jadi nih alur cerita dongengnya. Langkah ketiga yaitu penulisan naskah utuh. Oke, langsung diklik ya, keluar deh naskah utuh dongengnya. Keren banget ya teman-teman ya. Oke deh, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah keempat adalah validasi akhir. Teman-teman langsung aja copy prompt yang ada di dalam buku saku ya. Oke, langsung kita klik dan yap, kita tunggu dulu ya. Oke, udah keluar. Nah, ini dia untuk tahap terakhir, yaitu tahap validasi atau cek kembali apa yang telah kita buat sebelumnya. Oke deh, sudah siap untuk diolah ke agent AI selanjutnya. Oke, next kita blok semuanya sampai bawah. Oke, lagi dan ya sampai yang ke perut kalian aja ya, di teks dongengnya langsung kita copy. Dan sekarang kita buka Google, nah kita ketik Edu Games. Oke, udah, nah udah ketemu, klik Edu Games-nya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah di home kita scroll, kita lihat ke bawah di materials and content ya teman-teman ya. Kita klik materials and content. Oke, nah kita scroll ke bawah. Yap, di bawah, paling bawah sih, agak ke bawahan ya. Kita klik yang video prompt generator. Oke, gitu, klik. Oke, nah disitu kita lihat klik yang use the game ya. Nah, itu game linknya. Oke, kita klik di sana. Oke, yap. Nah, langsung pindah ke Gemini kita, ini lagi loading ya. Oke, di sini udah ada video prompt generator, langsung di paste aja. Oke, kita klik. Ya, dan keluar deh ya step by stepnya, tapi ini pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Kita di sini ketik. Oke, nah seperti itu. Oke, sebentar, ada yang salah. Oke, gunakan bahasa Indonesia ketika berdiskusi dengan saya. Nah, itu kalau misalkan tiba-tiba otomatis bahasa Inggris ya teman-teman. Oke deh, keluar. Yap. Nah, ini bisa spesifikasinya menggunakan bahasa Indonesia. Dan aku memilih untuk jadi subjek ini pakai nomor ya teman-teman ya. Di nomor 1 sampai selanjutnya agar mudah terdeteksi dari AI-nya gitu. Nah, oke, kita lihat-lihat dulu, ada penjelasan di bawahnya gitu ya. Oke, nah di sini kita mulai ketik yang nomor 1 di subjek. Yap. Oke, di subjek ini aku memilih sebentar untuk ya. Oke, nomor 1. Di sini aku milih untuk bergaya bergaya kartun 3D yang lucu kayak gitu ya. Oke, agak sedikit salah, aku nggak milih itu deh. Ya, aku milih yang gaya ilustrasi buku dongeng kayak gitu ya. Oke, ilustrasi buku dongeng. Dan selanjutnya untuk action aku memilih
sedang berjalan bersama di hutan, ya, sambil tertawa bersama. Oke, untuk yang settingnya aku memilih aku memilih pohon-pohon besar yang rimbun, ya, lalu ya rimbun, yang rindang deh, sorry, dengan sinar matahari yang menembus celah dedaunan dan juga dengan bunga-bunga warna-warni di sekitar mereka. Oke. Yang keempat, untuk time of day itu aku memilih pagi hari yang segar gitu. Yap. Nah, terus yang kelima untuk cuaca atau suasana gitu ya. Aku pilih yang embusan angin spoi-spoi. Ya, besar ini dipoto terus ya, spoi-spoi yang menggerakkan daun gitu ya. Oke deh. Nah, sisa aku klik. Nah, lanjut ke yang kedua, yang B, sinematografi. Nah, di sinematografi ini ada beberapa jenis yang bisa kita pilih atau yang bisa kita tentukan. Pertama ada kamera shoot. Di sini aku memilih yang full shoot. Ya, teman-teman, full shoot. Oke. Lalu yang kedua, untuk kamera movement, aku memilih yang mana ya? Tracking shot. Ya, aku pilih yang tracking shot. Oke, yang ketiga, untuk kamera angle-nya, aku pilih yang A-level shoot gitu deh, teman-teman. Oke, yang keempat ya, untuk aspek ratio aku pilih atau rasionya aku pilih yang sinematik. Ya, sebentar, 16:9 ya, sinematik. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk pilihan ini semua itu boleh, terserah teman-teman mau yang kayak gimana. Tapi kalau aku milih ini. Oke, langsung klik. Nah, ini kita langsung lanjut ke yang C, gaya dan nuansa, style dan tone gitu ya. Oke, untuk di sini banyak ya pilihannya, bukan pilihan sih, kayak apa yang harus kita isi gitu ya. Nah, pertama di visual style itu aku memilih Aku memilih ilustrasi. Oke, aku milih cat air, watercolor aja. Terus yang kedua lightingnya, aku memilih matahari. Ya, oke, aku memilih ternyata aku memilih cahaya matahari yang lembut gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, color palette. Ya, itu ada yang pastel atau warna-warni. Aku pilih warna pastel. Oke, lanjut lagi. Untuk genre atau moodnya, aku memilih yang aku pilih yang mana ya? Kayak ceria dan bersahabat. Ini aku aku pilih yang ceria dan bersahabat ya, untuk nomor 4 yang mood atau genre-nya kayak gitu. Oke, ya, aku ceria dan bersahabat untuk mood atau genre-nya. Jadi seperti itu. Yang kelima, untuk additional details, aku sepertinya bingung deh. Kayaknya nggak ada tambahan apa-apa kayak gitu. Nah, oke, kita klik. Tunggu. Oke, sudah selesai. Belum, masih ada bagian yang keempat, itu audio. Nah, karena kita mau ada suaranya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita isi. Ada spoken dialog sampai background audionya. Oke, aku di sini klik atau aku ketik. Ini ada tawarian dan halo teman-teman kayak gitu.
Oke, yang kedua itu ada apa namanya, suara kicauan. Ini kan sound effect ya, itu suara kicauan burung. Dan gemerisik ya, gemerisik dedaunan tertiup angin. Yang ketiga untuk background audio, kayaknya aku mau memilih yang mana ya. Oke, aku pilih yang melodi, magis dan juga ceria. Oke, klik. Tunggu dulu sebentar. Oke, nah ini udah lengkap detail semua untuk segmen 1. Berarti kita udah siap ya untuk buat draft pertama. Jadi aku ketik di sini kita sudah siap. Oke deh, setelah itu langsung deh jadi draft untuk segmen 1 pembuatan video. Selanjutnya kita bakal lanjut ke pembuatan gambar ya teman-teman. Nah, pertama sama kita kita copy dulu teks yang udah ada atau teks naskah dongeng yang sudah ada, yang udah kita buat sebelumnya. Baru setelahnya kita bakal copy sama seperti yang membuat prompt video. Oke deh, kita copy dulu sampai bawah. Oke, nah itu sampai masuk ke perut kalian aja ya, di ditariknya gitu ya. Lalu selanjutnya kita pilih Edu Games. Nah sama kayak tadi kita ke Material and Content dan kita pilih Graphic Novel Maker. Nah di sini kita klik game linknya. Nah langsung masuk ke Gemini kita dan langsung paste aja. Oke, di paste yang tadi udah kita copy ya teman-teman. Nah kita klik. Tunggu dulu sebentar. Oke deh, sudah jadi. Nah lagi-lagi oke bahasa Inggris ya teman-teman. Nah boleh banget diketik kayak tadi sama pembuatan prompt video. Oke, berarti gunakan bahasa Indonesia selama maaf nih aku typo terus ya. Gunakan bahasa Indonesia ketika berdiskusi dengan saya gitu ya. Oke, kita klik. Dan dia langsung keluar menggunakan bahasa Indonesia. Sama ya, ini detail untuk prompt detail. Jadi kita isi apa aja yang disuruh sama AI-nya. Ya, ini konsep ceritanya seperti itu. Target pembacanya siapa? Langsung aja kita ketik gitu ya. Kita jawab apa yang dibutuhkan oleh AI-nya. Oke, di sini aku langsung ngetik yang pakai nomor juga ya teman-teman, nomor 1. Itu konsepnya jadi ya langsung maaf ya teman-teman ya. Untuk konsep cerita di sini aku mau aku lagi nunggu agak sedikit nge-lag ya. Aku mau menonjolkan aspek edukasi kesehatan atau sisi komedi indikator. Aku milih yang pertama, aspek edukasi kesehatan. Untuk kedua, untuk target pembacanya itu aku memilih untuk anak SD. Aku lupa ngasih nomor 2, memilih untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya teman-teman. Nah untuk jumlah halaman biar anak-anak itu gak boring, jadi aku pilih berapa halaman ya, kira-kira 5 halaman aja udah cukup ya teman-teman. Next, untuk detail karakter dan detail lainnya sebentar aku pikir-pikir dulu. Kayaknya aku pengen nyoba yang ini tadi aku agak sedikit. Keempat aku pengen detail karakternya itu hewan kartun yang menggemaskan gitu ya teman-teman ya. Nah yang kelima untuk lainnya kayaknya nggak ada kali ya. Aku tulis dulu deh. Kelima ini kayaknya tidak ada. Langsung aja kita klik. Kita tunggu dulu ya. Ini lagi bekerja AI-nya. Langsung udah ada. Nah, keren banget. Ini kita lanjut ke gaya animasi yang mau dipakai itu apa gitu ya. Ada banyak pilihan. Ada 3D, modern Pixar, ada gaya buku cerita klasik, ada gaya vektor dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Nah, aku langsung aja di sini milih. Aku sih biasanya pakai chibi ya, jadi aku memilih gaya chibi karena kalau gaya chibi itu lucu aja gitu loh untuk anak-anak. Aku tulis dulu gaya chibi nomor 4 tadi ya, gaya chibinya. Aku klik.
dan kita tunggu aja. Nah oke, udah jadi deh untuk prompt detailnya. Di sini ada cover page sampai bawah ya. Seterusnya page 1 sampai page 5 dengan panel-panelnya dan juga penjelasan yang detail seperti itu teman-teman. Ini mudah banget kan ya untuk dipraktik. Itu dia langkah-langkah pembuatan prompt yang spesifik baik untuk video maupun gambar. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali.